Proses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan mengenai study case Python, riset operasi lanjut untuk kelompok 20 sendiri. Ada dari saya, Nadi Faisal Sabila. Kemudian silakan Mas Mbak untuk memperkenalkan diri. Saya Naura Maisa Zahra. Saya Pinardita Jarispati. Saya Saleh Ari Putra. Baik, terima kasih Mas Mbak. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai studi kasus planning the production of bicycle dan juga sequencing jobs on a bottleneck machine. Mungkin untuk Mbak Naura bisa di-share screen. Ya, sudah. Oke, berikut adalah untuk yang pertama adalah planning the production of the bicycle. Jadi di sini ada suatu perusahaan yang memproduksi bicycle ataupun sepeda untuk anak-anak, di mana di sini memiliki kapasitas 30 bicycle per bulan. Kemudian jika dilakukan overtime itu maksimal kapasitasnya ada 50% dari kapasitasnya seperti itu. Kemudian untuk biaya produksinya sendiri di sini ada 32 euro untuk yang normal, kemudian ada 40 euro untuk yang overtime ataupun lembur seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya terdapat data juga kaitannya dengan sales ataupun forecast-nya dari bulan Januari hingga Desember, ini adalah unit per ribuan. Kemudian juga didapat informasi bahwa saat ini sepeda ini memiliki stok sebesar 2.000 dan juga memiliki biaya penyimpanan sebesar 5 euro. Next. Berikut adalah parameter dan juga data. Di sini terplotkan kaitannya dengan periode perencanaan selama 12 bulan dari Januari hingga Desember. Kemudian ada permintaan bulanan ataupun forecast, data forecast dari Januari hingga Desember. Kemudian diinformasikan biaya produksi normal yaitu adalah 32 euro per sepeda. Kemudian produksi lembur ada 40 euro per sepeda. Biaya penyimpanan 5 euro per sepeda. Kemudian juga ada kapasitas produksi normal atau reguler yaitu 30.000 unit per sepeda. Produksi lembur maksimum 50% dari kapasitas normal, kemudian ada persediaan awal sebesar 2.000 sepeda, kemudian ada asumsi bahwa kapasitas gudang ini tidak terbatas, diasumsikan. Berikut adalah asumsi-asumsi yang pertama bahwa semua permintaan harus dipenuhi tepat waktu, kemudian produksi dan permintaan itu dihitung dalam satuan sepeda, kemudian produksi yang dilakukan dalam 1 bulan dapat langsung digunakan pada permintaan bulan tersebut, kemudian persediaan yang terakhir di akhir bulan dapat disimpan untuk bulan berikutnya, kemudian tidak ada persediaan kadaluarsa ataupun rusak, kemudian biaya produksi dan penyimpanan bersifat konstan sepanjang tahun. Kemudian untuk decision variabelnya di sini ada 3, yaitu jumlah sepeda yang diproduksi dengan kapasitas normal atau reguler, kemudian biaya jumlah sepeda yang diproduksi dengan lembur ataupun overtime, kemudian jumlah persediaan sepeda yang disimpan pada akhir bulan. Untuk fungsi objektifnya, meminimalkan biaya produksi normal, kemudian biaya produksi lembur, dan juga biaya penyimpanan persediaan. Untuk constraint-nya sendiri, di sini ada beberapa batasan atau constraint, yaitu permintaan tiap bulan harus terpenuhi, kemudian produksi normal itu tidak boleh melebihi kapasitas produksi bulanan, yaitu 30.000, kemudian produksi lembur maksimal 50% dari produksi normal, kemudian persediaan akhir bulan tidak negatif, dan juga persediaan awal di bulan Januari, yaitu ada 2.000 unit. Ini adalah ilustrasi dari masalahnya. Jadi ada demand customer, apakah inventory itu cukup atau tidak. Kalau tidak dilakukan produksi gitu ya, apakah produksi itu normal atau tidak gitu ya. Kalau misalnya produksi normal itu akan dilakukan pembayaran biaya produksi normal, kalau tidak itu maka akan dilakukan produksi lembur dengan biayanya sendiri. Kemudian tadi kaitannya dengan inventory apakah cukup atau tidak. Kalau cukup dia langsung pengiriman unit, kalau berlebih dia akan ada pembayaran biaya inventory seperti itu hingga pengiriman unit sepeda. Ini adalah mathematical notation. Yang pertama untuk set ada perencanaan yang dilakukan 1 tahun 12 bulan, di mana di sini notasinya T, yaitu di mana T itu adalah himpunan untuk yang bulan ke T. Kemudian ada parameter demand parameter yaitu DT, permintaan bulan ke T, ada capacity parameter ataupun dinotasikan C, kemudian maksimum lembur itu alpha,
Kemudian untuk cost parameter ada CR, CO, dan juga CI sebagai produksi normal ataupun reguler, lembur, dan juga penyimpanan. Kemudian inventory parameter itu ada I0 ataupun persediaan awal yaitu 2000 unit. Kemudian decision variable di sini ada RT yaitu jumlah produksi reguler ataupun normal ya. Kemudian ada OT untuk jumlah produksi lembur dan juga IT persediaan pada akhir bulan ke T. Seperti itu. Untuk constraint-nya kaitannya dengan persediaan untuk di IT sendiri yaitu I di bulan sebelumnya ditambah dengan RT ataupun biaya produksi reguler ditambah dengan overtime-nya dikurangin dengan demand ataupun permintaannya dengan I0 sama dengan 2000. Kemudian kapasitas produksi di sini RT kurang dari capacity, kemudian batasan lembur di sini OT kurang dari si alpha capacity-nya. Jadi bisa diindikasikan OT-nya itu adalah kurang dari 15.000 ya, karena kan 50% dari 30.000 adalah 15.000. Kemudian constraint itu tidak boleh negatif, jadi RT, OT, dan juga IT lebih besar dari 0. Kemudian objective function-nya di sini minimasi Z, di mana T-nya itu 1 sampai 12. Kemudian ada pengalian antara cost dan juga jumlah reguler, cost dengan jumlah overtime, dan juga cost dengan jumlah inventory. Berikut adalah hasil analisisnya. Jadi pada variabel keputusan ini dalam ribuan. Jadi pada bulan Januari itu ada pembuatan normal ya sebanyak 28. Kemudian tidak ada overtime ataupun biaya ataupun persediaan seperti itu. Kemudian misal kita lihat pada bulan April di situ ada 28 produksi normal dan juga ada persediaan sebanyak 3. Dengan hasil ini didapatkan total biaya 11.247 euro per tahun. Untuk selanjutnya, sensitivity analysis akan disampaikan oleh Mbak Nur. Oke, untuk selanjutnya ada sensitivity analysis dari studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, parameter yang kita analisis untuk memahami robust atau seberapa kuat solusi optimal ketika terjadi perubahan pada parameter model ialah berkaitan dengan yang pertama adalah kapasitas. Karena kita punya variabel kapasitas yang dimana perusahaan itu cuma bisa kapasitasnya adalah 30.000. Nah, di sini kita mencoba untuk merubah variabel tersebut di saat kita merubah kapasitasnya itu hanya 20.000, ternyata tidak ada visible solution-nya no found karena kapasitasnya benar-benar tidak bisa memenuhi demand-nya. Lalu kita coba dari 30.000 kita naikin ke 40.000, ternyata solusinya ketemu dan ternyata total cost-nya itu lebih murah dibandingkan dari 30.000 karena kan kita menaikkan kapasitas. Nah, di sini juga kita naikkan jadi 50.000. Jadi lebih murah juga biayanya. Jadi jika disimulasikan kapasitas diubah menjadi 20.000 itu kan tidak ada solusinya. Sementara apabila kapasitas dinaikkan dapat menurunkan biaya produksi. Maka parameter ini memberikan robustness pada kasus tersebut. Nah, ini kita mainan di kapasitas yang pertama. Lalu yang kedua kita punya variabel overtime. Di mana kan kalau dari studi kasus overtime-nya itu 50%. Nah, di sini kita coba rubah ke 25%. Nah, di saat dirubah ke 25% ternyata biayanya ada kenaikan. Lalu di saat kita naikkan jadi 100% dan 75%, solusinya ternyata tidak berubah. Jadi walaupun 50%, 75% ataupun 100% ternyata masih bisa memenuhi demand-nya. Jadi jika disimulasikan overtime yang variasi 25%, 75 dan 100%, ada yang merubah di 25% tapi tidak signifikan sehingga parameter ini tidak memberikan robustness pada kasus tersebut. Lalu mungkin kita langsung simulasi. Ketampilkan ya teman-teman. Ya. Oke, kita geser dulu. Nah, ini adalah codingan dari planning production by cycle. Di sini kita pakai MIP, lalu kita import, kita define data kan kita punya demand, lalu range-nya 12 karena dari Januari hingga Desember, terus regular capacity-nya kan 30.000, ini kita hilangkan ribuannya. Lalu ini 1,5 kenapa? Karena kan kita punya 50% di saat overtime, makanya jadi 1,5. Lalu cost regulernya kita input, overtime, inventory, lalu kita punya inventory awal kan 2.000. Lalu kita running, ini yang sudah dijelaskan dengan Mbak Diva sebelumnya rumus-rumusnya. Lalu kita solve. Ini bedanya hanya ini aja sih template printnya. Lalu kita dapat 11.247 euro. Nah, di sini kita Januari, Februari,
semuanya terpenuhi demand-nya, cuma di bulan April kita pakai ada inventory, lalu di Juni, Juli, dan Agustus kita ada overtime. Nah, mungkin kita sekali contoh merubah kapasitasnya, kita rubah jadi 50. Nah, ini berubah jadi total cost-nya jadi lebih rendah. Karena kita tidak ada overtime sama sekali. Dan inventory juga tidak ada biaya inventory. Seperti itu. Mungkin dari studi kasus yang pertama, dari sisi demonstrasinya cukup. Maka kesimpulannya adalah solusi yang dihasilkan dari hasil running kelompok 20 ini memiliki total biaya untuk sepeda sebesar 11.247 euro dengan plotting seperti pada simulasi dan hasil yang ada di atas. Parameter yang memberikan robustness itu adalah kapasitasnya. Dengan meningkatkan kapasitas dapat mengurangi biaya produksi. Jika dibandingkan dengan hasil IP book, solusi yang dihasilkan memiliki kesamaan baik produksi normal, overtime, dan adanya inventory. Mungkin bisa dilanjut untuk studi kasus yang kedua. Baik, yang selanjutnya adalah sequencing job of bottleneck mesin. Di suatu workshop itu memiliki mesin yang mengalami kendala atau bottleneck. Oleh sebab itu, kita di sini untuk menjauhkan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh mesin ini dengan cara yang terbaik. Terus kita juga mencari nilai optimalnya untuk masing-masing meminimalkan total durasi jadwal atau max span-nya, kemudian waktu memproses rata-ratanya, dan kemudian kita mencari total tardiness-nya atau keterlambatannya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah tentang job. Ada 7 job pekerjaan, terus ada 7 release date-nya, terus ada 7 duration-nya, dan 7 due date-nya itu tersebut, yang di soal tersebut ya. Baik, terus program deskripsinya itu adalah kita ada 3 objection function. Yang pertama ada meminimasi max span, yaitu waktu selesai keseluruhan jadwal atau completion time job terakhir. Terus ini meminimalkan rata-rata waktu selesai. Terus dan meminimasi total tardiness atau keterlambatannya. Kemudian ada 4 constraint, yaitu pertama setiap job atau setiap pekerjaan hanya boleh dikerjakan sekali. Kemudian setiap rank atau posisi hanya boleh mengerjakan 1 job. Kemudian release date tidak boleh mulai sebelum job release. Kemudian setiap job tidak boleh overlap atau melebihi pekerjaan tersebut. Terus ada decision variable-nya yang kita cari, yaitu menentukan urutan job yang dikerjakan di mesin job di mana posisi 1, 2, 3 sampai ke 7 tersebut. Nah, ini adalah bagian problem illustration-nya. Yang pertama ada inputnya itu release date, yang beri release date, duration, dan due date-nya. Kemudian selanjutnya ada pemilihan ranking atau posisi jobnya dengan kita mencarinya meminimalkan tardiness-nya atau keterlambatannya. Kemudian kita mencari I sama dengan I plus 1. Kemudian proses job ke I-nya. Kemudian proses job ke finish. Jika yes, kita kembali ke I sama dengan end job. Kalau misal tidak berhasil, tidak mendapatkannya, kita kembali lagi ke atas untuk mencari I sama dengan I tambah 1. Nah, tapi jika kalau berhasil, dari I sama dengan N per job, kita mencari perhitungan tardiness-nya atau keterlambatannya. Dengan hasil atau outputnya itu kita cari ada job sequence-nya dan tardiness-nya, yang minimalnya itu, keterlambatannya itu. Terus ada matematika notation, ada set. Setnya itu adalah J, job, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 7. Yaitu saya tulis N, sama dengan himpunan jobnya. Kemudian ada K, atau posisi rank pada mesin tunggalnya tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada parameter. Kita ada 3 parameter, yaitu ada release date job J, terus duration job J, sama due J atau due date job J. Kemudian ada decision variable-nya. Decision variable-nya itu adalah jika job J ditempatkan pada posisi K, nggak boleh sama atau berlawanannya. Kemudian ada start K
K lebih kecil dari 0 sama dengan waktu mulai job pada posisi K. Kemudian komplet K sama dengan 0 ya lebih kecil dari 0 sama dengan waktu selesai job pada posisi K-nya itu. Terus let K lebih kecil dari 0 itu keterlambatan atau tardiness job pada posisi K. Terus kita ada matematika modal. Matematika modalnya itu ada 5. Yang pertama, rumus di atas itu untuk mencari setiap posisi hanya diisi satu pekerjaan, satu job. Kemudian yang kedua, setiap job hanya boleh menempati satu posisi. Yang ketiga, rumus di atas itu ada yang berarti job pada posisi K tidak boleh dimulai sebelum release date-nya. Terus yang kemudian ada waktu penyelesaian atau completion time. Ada 2 rumus yang bisa kalian lihat. Kemudian yang terakhir ada keterlambatan terhadap due date-nya dengan rumus yang juga di bawah. Kemudian kita mencari objective function-nya yaitu meminimal total tardiness di seluruh pekerjaan dengan rumus minimize K himpunan jobs let K. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian ada analisis. Analisis yang dari soal itu adalah pertama minimize max span dengan tujuan pertama adalah meminimalkan max span-nya yaitu waktu penyelesaian job terakhir pada mesin. Hasil optimasi menunjukkan bahwa max span minimum yang diperoleh ada 31. Kemudian yang kedua adalah minimize rata-rata completion time. Meminimalkan total completion time sama dengan hasil optimasi menunjukkan bahwa total completed time minimum ada 103. Sehingga rata-rata kompletnya itu adalah 103 dibagi 7 sama dengan 14,71. Dengan urutan job optimalnya yang diperoleh adalah mesin 4, mesin 5, mesin 2, mesin 6, mesin 7, dan mesin 3 dan mesin 1. Dengan urutan job tersebut total keterlambatannya ada 21. Kemudian yang terakhir kita mencari minimal total keterlambatan atau tardiness-nya yaitu diselesaikan setelah due date masing-masing job. Hasil optimasi yang menunjukkan bahwa total tardiness adalah 18 atau total keterlambatannya adalah 18. Urutan job yang diperoleh itu adalah mesin 5, mesin 1, mesin 4, mesin 6, mesin 2, mesin 7, dan mesin 3. Nah, dari mesin dia tersebut ada memiliki waktu penyelesaian rata-ratanya 15,71. Kemudian yang selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Pinandita. Baik, selanjutnya untuk sensitivity analysis ini kami mencoba melakukan analisa pada 3 parameter tadi, yaitu release date. Soal ditemukan bahwa di sini kami coba dengan tiga iterasi. Iterasi pertama yaitu dengan penambahan 1, 2, dan 3 dari release date-nya. Bahwa di sini didapatkan bahwa solusi optimal tidak stabil terhadap perubahan release yang kecil. Pergeseran +1 saja membuat model mengganti strategi urutannya, khususnya swapping posisi job 1 dan 4, serta keputusan apakah job 2 atau job 7 duluan setelah job 6. Di semua skenario, job 3 selalu di akhir untuk meminimalkan total tardiness model mengorbankan job 3 dengan durasi besar 8 dan due date-nya di 15 dibanding memaksa job lain jadi lebih telat. Jadi job 3 kemungkinan penyumbang tardiness yang dominan terhadap release bergeser. Kemudian dari parameter due date, di sini kami coba menurunkan 2 poin untuk dari due date baseline-nya dan menambahkan 2 poin dari due date baseline-nya. Bahwa di sini pada due date low itu tardiness-nya naik menjadi 27 dari 18 dan pada due date high turun dari 18 ke 14. Dan dengan urutan juga terjadi perubahan. Dimana ketika semua due date dipercepat 2 unit waktu, keterlambatan total naik cukup besar. Sebaliknya, melonggarkan due date membantu tetapi efeknya lebih kecil atau asimetris. Perubahan due date seragam, semua maju atau semua mundur sama besar, tidak mengubah prioritas urutan optimal.
urutan 5, 1, 4, 6, 2, 7, 3 bisa dianggap sebagai baseline polisi yang stabil untuk target due date dalam rentang kecil, atau plus minus 2. Kemudian untuk parameter durasi, di sini kami membuat durasi low dan high. Durasi low itu dikurangi 1 dan high itu plus 1 dari baseline-nya. Bahwa didapatkan dengan penurunan durasi menghasilkan tardiness yang semula 18 turun menjadi 14 dan durasi yang high meningkat dari 18 menjadi 40. Dengan adanya perubahan sequences. Jadi optimal relatif stabil dengan perubahan kecil walaupun nilai tardiness berubah secara ekstrim. Job 5 memang selalu di urutan pertama, di urutan belakang. Di urutan pertama dan urutan belakangnya yang berubah. Strategi optimal utamanya tetap memulai dari job yang cepat dan due date ketat, lalu penyesuaian terjadi pada job-job belakang saat kapasitas makin longgar atau ketat. Job 3, base terakhir, high akhir, dan pada kondisi low naik ke posisi 5. Kontrol durasi job panjang seperti job 3 akan sangat efektif menekan tardiness-nya. Baik, untuk demonstrasi Python-nya, kita coba run. Di sini kami menggunakan library MIP dengan mengimport model, exam, binary, continuous, dan minimize. Kemudian untuk parameternya yaitu n, jumlah jobs itu range-nya n tadi, post juga range-nya n. Kemudian parameter release date 2, 5, 4, 6, 0, 0, 8, dan 9 ini menunjukkan release date dari dari mesin sebelumnya. Dan durasi setiap job, kemudian ini due adalah due date dari masing-masing jobnya. Kemudian di sini modelnya yaitu minimize dengan rank. Kami mendefinisikan rank, start, completion, dan late. Nah, ini baru terkait dengan constraint-nya, bahwa satu job untuk satu posisi dan satu posisi untuk satu job. Kemudian release time, sequencing constraint, completion time, tardiness-nya. Dan lalu objektif harus sama dengan max span dan sebagainya. Kemudian bahwa model ini menghasilkan total tardiness 18 dengan sequence totalnya adalah 5, 1, 4, 6, 2, 7, dan 3. Oke, selanjutnya kesimpulannya dari case ini adalah model sequence job bottleneck ini dengan model yang kami buat itu menghasilkan solusi optimal dengan tardiness 18 dan sequence job 5, job 1, job 6, 5, 1, 4, 6, 2, dan 7, dan 3. Untuk analisis aktivitas dilakukan pada parameter list date, durasi, dan due date, di mana parameter list date dan durasi berkontribusi pada perubahan keputusan yang dilakukan oleh model ini. Oke, demikian presentasi dari kelompok 20. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Diva. Baik, terima kasih Mbak sekalian. Itu presentasi dari kelompok 20 kaitannya dengan bicycle dan juga job ya, sequencing job. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.